Oke teman-teman, nah setelah video kemarin saya membahas tentang mindset awalnya untuk menjadi content creator itu kita harus tetapkan dulu di awal. Maka sekarang selanjutnya ada pertanyaan lagi yang masuk, gimana cara kita menyikapi kalau kita masih nggak pede, kita belum optimis dengan apa yang kita buat, kita nggak percaya diri dengan apa yang kita buat. Maka video ini cocok buat teman-teman. Oke, sekali lagi saya sharing ini berdasarkan ilmu yang saya dapatkan, lalu pengalaman yang saya pernah lakukan, lalu saya akan bagikan ke teman-teman. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi atau bisa menjadi sebuah tambahan insight buat teman-teman. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada manfaatnya ya alhamdulillah. Oke, langsung masuk ke video kali ini. Banyak di antara teman-teman, contohnya saya waktu beberapa waktu yang lalu awal-awal mau terjun ke dunia digital ya, saya mau membahas tentang konten marketing. Oke, saya spesifik mau membahas tentang konten marketing. Habis itu saya di awal masih menggebu-gebu buat nentuin tujuan. Saya mau jadi konten marketing ini tujuannya apa sih, kok saya sharing tentang konten marketing ini apa sih, biar apa sih ke depannya, ataukah saya ingin jadi mendapatkan karir yang begitu cerah, atau saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan, atau hal-hal yang lainnya. Lalu ketika saya habis bikin konten dengan sesuatu yang saya sebut dengan berproses ataupun masih pemula lah pokoknya kayak gitu ya, saya melabeli diri saya masih pemula, saya masih newbie pada saat itu. Akhirnya saya nilai konten saya itu tadi, kok konten saya jelek ya. Ya, akhirnya yang saya lakukan adalah saya riset, lalu saya bandingkan dengan kompetitor yang udah lebih dulu dengan saya semakin ngedrop. Terus saya pikir lagi, oh iya, kan saya masih dalam tahap berproses, mereka sudah lebih dulu nyampe ke lokasi itu dengan cara mereka dulunya pun juga berproses. Jadi yang saya lakukan untuk mengatasi ataupun mengalihkan yang tadinya nggak pede, pesimis menjadi sebuah optimis, saya merubah label yang tadinya saya pemula, saya newbie, saya masih nol, menjadi sebuah saya masih dalam tahap berproses. Yang namanya berproses, kita melakukan sesuatu berproses untuk menghasilkan progres tertentu setiap waktunya. Jadi nggak ada kata-kata lagi ketika kita masih pesimis, kita ubah jadi berproses, kita akan mendapatkan progres. Seperti video kemarin yang saya bilang, 1% better every day. Kita harus upgrade skill kita. Kita harus memperbaiki 1% setiap harinya hingga 100%. Hingga benar-benar ya konten kita menjadi bagus, konten kita menjadi konten yang bisa bermanfaat dan bisa membantu banyak orang di bidang yang teman-teman jalani sekarang. Oke, jadi waktu itu saya ubah yang namanya pemula, newbie, masih nol. Saya ubah label tersebut, saya ganti menjadi saya masih berproses, nantinya akan saya mencapai mimpi tersebut. Cara kedua buat saya mengatasi hal tersebut adalah waktu itu saya ada pokoknya kompetitor saya yang membahas juga tentang konten marketing. Mereka sudah setengah perjalanan dari nol sampai garis finish, mereka sudah setengah perjalanan. Saya masih beberapa langkah dari start. Ketika kompetitor tersebut fokus ke garis finish, saya malah fokus ke kompetitor tersebut. Gimana saya bisa mengejar mereka? Sedangkan mereka sudah fokusnya ke masa depan, ke goals ataupun garis finishnya. Nah, itu yang menyebabkan saya kok masih nggak maju-maju, saya kok masih ada di belakangnya kompetitor. Hal tersebut yang menyebabkan saya masih stuck di situ-situ aja dan saya nggak pede dengan konten yang saya buat. Akhirnya, saya pasang mimpi saya di awal ketika saya start bikin konten. Saya pasang mimpi saya paling ujung garis finishnya, saya pasang di situ. Akhirnya saya nggak fokus ke kompetitor saya. Biarkan kompetitor berjalan dengan cara yang mereka. Biarkan saya berjalan dan berproses dengan cara saya untuk mencapai garis finish yang saya inginkan. Bisa jadi jalan kita sama, yaitu melewati menjadi seorang content creator ataupun kita expert, misalnya kita jago di bidang content marketing, tapi tujuan kita kan belum tentu sama. Maka saya langsung ubah
yang tadinya fokus ke kompetitor, gimana saya bisa mengejar mereka. Saya ubah goal saya pasang lagi mimpi saya, garis finish itu tadi ya. Si garis finish itu tadi saya pasang di depan mata saya fokus kejar mimpi saya. Itu ya. Yang selanjutnya, ini ada tips ya buat teman-teman. Misalnya teman-teman jago di suatu bidang. Misalnya ambil contoh, misalnya saya ini bergerak di bidang Facebook Ads misalnya. Lalu ada kompetitor saya juga bahas tentang Facebook Ads. Lalu target market kita adalah sama, target audiens kita adalah orang itu juga. Si orang itu dia ingin belajar Facebook Ads dari nol sampai ngerti lah cara Facebook Ads. Di satu sisi, saya adalah praktisi Facebook Ads yang ya bisalah kalau buat ngiklan Facebook Ads. Dan kelebihan saya adalah saya bisa menyampaikan dan saya bisa membantu ilmu yang saya dapatkan ini. Saya sampaikan, saya bagikan ke target audiens tersebut agar dia lebih mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Si kompetitor saya, dia memang jago banget deh pokoknya tentang Facebook Ads. Dia udah pro, udah master. Tapi yang belum dia miliki adalah dia masih dalam segi penyampaian materi Facebook Ads-nya dia masih biasa aja. Maka target audience kemungkinan besar akan memilih saya. Karena apa? Karena dia membutuhkan seseorang yang membimbing. Mereka membantu seseorang yang membantu dia agar dia bisa mengerti tentang Facebook Ads. Ya udah, kelebihan saya adalah saya bisa membagikan gimana cara menyampaikan tutorial Facebook Ads dari nol, step by stepnya seperti apa. Akhirnya mereka akhirnya memilih saya. Dari sini kita bisa pahami kalau jago aja nggak cukup, jago praktek aja nggak cukup, tapi kita harus pandai. Kalau memang bidang kita adalah mengajari orang, atau bukan mengajari ya, kita berbagi sesuatu. Yang penting adalah apa yang kita sampaikan ini audiens ngerti, gitu aja deh. Oke, gampangnya kayak gitu ya. Gimana caranya kita nggak jago praktek aja, tapi audiens ngerti yang kita sampaikan. Menurut saya, orang yang jago suatu bidang, habis itu dari segi penyampaian dia juga enak, mudah dipahami, bisa dianalogikan kayak gini. Ini contoh ya. Oke, teman-teman mau jadi content creator ataupun influencer. Sekarang gimana sih step by stepnya mulai dari nol? Apa yang harus dipahami? Saya analogikan seperti ini. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang content creator, saya ibaratkan teman-teman ini mau memancing sebuah ikan. Pertama kali sebelum memancing ikan, kita harus tahu dulu kita memancing ikan apa. Ikan ini kita anggap sebagai target market kita. Ikan apa? Ikan lele atau ikan nila atau ikan mujair atau yang lainnya. Setelah kita tahu kita mau targetin ikan tersebut untuk kita dapatkan, kita cari tahu ikan tersebut hidupnya atau habitatnya ada di mana. Mereka berkumpul di mana? Di sungai kah? Di laut kah? Atau di empang? Atau di mana? Setelah kita tahu mereka ada di mana, kita pelajari nih, dia kebiasaannya seperti apa, mereka sukanya makanan apa, umpan yang seperti apa. Habis itu kita persiapkan mulai dari alat mancingnya, kailnya, umpannya, agar ketika kita melempar umpan itu tadi, misalnya umpan ini adalah konten, kita lempar ke ikan tersebut, mereka mau makan. Dan itulah yang namanya content creator. Kita kita mendapatkan perhatian dari banyak audiens di sebelah sana. Target kita adalah target audiens di sana. Maka kita umpan dengan konten yang kita buat. Habis itu kita bawa mereka ke platform kita. Kita bawa ke sosial media kita untuk menjadi misalnya followers kita kayak gitu. Nah, dengan menganalogikan sesuatu hal yang lebih sederhana, hal tersebut akan lebih memudahkan target audiens. Misalnya teman-teman masih belum jago banget tentang public speaking ya, untuk misalnya skill berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Teman-teman bisa juga pakai analogi seperti itu tadi ya. Misalnya mau jadi content creator bisa diberatkan seperti kita mau memancing. Kita harus tahu ikan apa, mereka ada di mana, mereka suka umpan apa. Habis
setelah kita mendapatkan mereka mau dibawa kemana, nah kita harus pandai-pandai mengasah kreativitas kita dengan mengibaratkan sesuatu tersebut agar lebih mudah diterima dengan oleh target market kita. Jadi itu tadi sih kalau saya mengatasi nggak pede, masih pesimis. Satu lagi teman-teman harus pahami, ketika kita overthinking akan suatu hal yang masih belum pasti itu datang, misalnya kok saya takut ya konten saya nggak diterima, kok saya takut konten saya kok jelek. Ketakutan itu saya buang jauh-jauh, saya ganti ketakutan tersebut menjadi sebuah optimisme ya. Ketika kita terlalu fokus dan kita mengikuti ketakutan yang kita ketika kita mengikuti ketakutan yang datang kepada kita akan fokus ke sana, kita nggak akan fokus untuk memperbaiki konten kita agar lebih baik, lebih baik setiap harinya. Maka kita harus buang-buang yang namanya chicken mindset, suatu pemikiran yang menghalangi kita untuk mencapai mimpi kita. Misalnya kita garis finishnya di sana, ketakutan kita tadi misalnya saya lari dari start sampai garis finishnya adalah mimpi saya, lalu di tengah-tengah jalan saya ketakutan, kalau saya harus gimana ya, kalau saya jatuh gimana ya, kalau saya cedera gimana ya. Saya terlalu overthinking, memikirkan sesuatu hal yang kadang hal tersebut gak akan terjadi sama kita. Kita terlalu takut sama ketakutan tersebut, kita terbawa suasana, maka kita harus buang jauh-jauh yang namanya ketakutan. Memang ketakutan itu wajar, tapi kita nggak boleh sampai terlena oleh ketakutan tersebut. Kita harus ubah ketakutan tersebut menjadi sebuah optimisme, menjadi sesuatu yang memotivasi kita untuk terus maju ke depan. Oke? Jangan lupa teman-teman tonton juga video yang sebelumnya kalau masih belum tahu gimana sih cara nyusun mindset, tujuannya nyusun mindset, gimana kita terjun ke dunia content creator itu kayak apa sih, tujuannya buat apa sih, tonton juga video yang ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Saya Dimas dan bye.